Sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi Paulus ngomong kepada orang percaya kan, kita dulu masih seteru, kan sekarang kan sudah percaya kan? Tapi dulu kita ketika masih seteru, artinya apa? Artinya semua orang yang di luar Kristus itu adalah seterunya Allah, musuhnya Tuhan Allah. Dan saudara-saudara, ini eksplisit bilang seteru, tapi ada implisitnya di ayat 1. Coba lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita yang dibenarkan karena iman, kita sudah hidup dalam damai sejahtera. Tapi waktu kita belum dibenarkan, nggak mungkin kita hidup dalam damai sejahtera. Lalu dengan apa? Dengan perseteruan, dengan permusuhan dengan Allah. Berarti orang yang tidak percaya pada Yesus, itu dia sesungguhnya adalah musuh Allah. Kenapa kok musuh Allah? Ya karena dosa tadi. Saya kutip kata-kata dari Matthew Henry, dia bilang begini, dosalah yang menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa tidak saja menciptakan keterasingan, tapi juga perseteruan. Allah yang kudus dan benar tidak mungkin dapat berdamai dengan seorang berdosa, sementara orang itu terus berada di bawah kesalahan dosa. Adam Clark, di dalam setiap hati manusia terdapat suatu ukuran permusuhan terhadap kekudusan, dan sebagai konsekuensi terhadap penciptanya, manusia jarang mencurigai hal itu, karena salah satu sifat dosa adalah membutakan akal budi, sehingga manusia tidak mengetahui keadaan diri sendiri. Maksudnya, banyak orang tidak tahu bahwa dia adalah musuh Allah. Dan juga dia tidak tahu bahwa dia sedang memusuhi Allah. Charles Hodge, kata musuh atau seteru diterapkan pada manusia bukan hanya sebagai gambaran dari karakter moral mereka, tapi juga dari hubungan di mana mereka ada terhadap Allah sebagai objek-objek dari ketidaksenangannya. Di sana bukan hanya ada satu oposisi yang jahat dari orang berdosa terhadap Allah, tapi juga satu oposisi yang kudus dari Allah terhadap orang berdosa. Maksudnya Hodge begini, bukan hanya kita yang musuhi Allah, Allah juga musuhi kita. Gitu. Kok rasanya saya tidak pernah memusuhi Tuhan Allah ya? Tapi lihat Kolose 1 ayat 21. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Bagaimana saya tahu saya punya hati dan pikiran memusuhi Allah? Itu nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi pada waktu kamu berdosa, kamu berbuat jahat, itu actionnya. Tapi action itu lahir dari hati dan pikiran yang sedang memusuhi Allah. Hanya kamu gak sadar. Jadi kita memusuhi Allah, Allah memusuhi kita. Semua orang yang tidak percaya Yesus itu dimusuhi oleh Allah. Makanya saya pernah kritik kata-kata Tuhan itu benci dosa, tapi sayang orang berdosa. Bagi saya benarnya setengah. Karena kalau kamu belum percaya Yesus, kamu tuh musuhnya. Bagaimana kau pikir Tuhan mengasihi musuhnya? Tidak, dia benci dosa sekaligus benci kamu. Tapi waktu kamu sudah percaya Yesus, kan kamu jadi anak. Nah, sekarang kamu jadi anak, kamu jatuh dalam dosa. Nah, karena kamu sudah anak tapi jatuh dalam dosa, si Bapa itu, sang Bapa itu, dia benci dosamu, tapi dia sayang kamu. Itu baru terjadi setelah kamu percaya Yesus. Tapi kalau kamu belum percaya Yesus, dia benci dosamu sekaligus dengan kamu. Kalau sudah jadi anak tapi anaknya nakal, maka dia sayang kita, dia sayang anaknya, tapi dia benci dosanya. Kalau kita ini dimusuhi dan bermusuhan dengan Allah, maka ini masalah besar. Karena kita bukan memusuhi dan dimusuhi oleh seorang manusia. Bermusuhan dengan ini, kalau bermusuhan dengan Pak RT saja kita rumit ya. Apalagi dengan Pak Wali Kota, Pak Presiden, itu repot kita. Tapi ini bermusuhan dengan Allah. Coba lihat Mazmur 139. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut. Jika di sana tanganmu menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku jadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang.
Mazmur ini konteksnya menunjukkan kemahahadiran Allah. Tapi saya pikir begini, kalau Allah maha hadir begini, nomor satu, itu hiburan bagi yang percaya. Tapi itu ancaman bagi yang berdosa. Karena kalau Tuhan hadir di mana-mana, kita orang percaya mau sampai pelosok lubang manapun, puji Tuhan, Tuhan hadir di sana. Jangan. Tapi kalau kita orang berdosa, lu mau berdosa sampai sembunyi di lubang batu manapun, dia ada di situ, itu masalahnya. Maka itu ancaman bagi kita. Maka di hadapan Allah yang maha hadir seperti ini dan engkau harus bermusuhan dengan dia, celakalah kita.